Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel gue. Masih dengan gue, Budiawan Arif Anggoro. Dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Nah, mobil yang ingin gue review kali ini, mungkin kalian udah pada tahu ya mobil apa ini. Ini adalah mobil yang menurut gue mobil sedan 1500 turbo lagi. Dan ini adalah mobil yang sangat futuristik, tegas banget bodinya, bempernya, tampangnya maco banget menurut gue. Dan ini adalah mobil yang memang gue idam-idamkan, impi-impikan dari dulu sampai sekarang akhirnya. Akhirnya gue bisa nge-review siang ini. Dan kita nggak perlu lama-lama lagi, inilah Honda Civic 1500 CVT Turbo 2016. Oke, gue nggak mau lama-lama lagi karena gue udah gregetan dan gemes dengan mobil ini karena menurut gue sangat maco banget ya. Menurut gue ya, mobil sedan sangat maco. Wah, ini demand banget gue. Yang pertama adalah bagian depannya ini sudah ada krum-kruman dari ujung kiri nyambung sampai ujung kanan di atas headlamp. Dan juga di sini udah dilengkapi dengan plastik warna hitam dan juga ada sirkulasi udara di bagian bumper bawah. Dan untuk lampunya sudah menggunakan proyektor HID dan dilengkapi dengan LED, DRL LED. Tapi untuk fog lamp-nya lampunya masih menggunakan lampu yang biasa. Dan juga di sini ada semacam aksen honeycomb warna hitam seperti ada juga rongga udara ya. Dan dilengkapi dengan body kit bagian depan. Dan menurut gua dari bagian depan aja tampangnya tuh seperti tegas ya, tegas, futuristik banget menurut gue untuk sekelas sedan 1500. Dan di kapnya pun juga ada lekukan ini yang menambah kesan tegas dan maco menurut gue ya. Nah, kita pindah ke bagian sampingnya. Nah, kita pindah ke bagian samping di mana untuk bannya ini sudah menggunakan R17 dengan two-tone color, menggunakan ban Yokohama dengan ukuran 215/50. Wow, mantap kan? Untuk spionnya ini sudah ada lampu senya juga, dan untuk spionnya sudah elektrik dan bisa di retract ya. Nah, ini yang kedua, yang selanjutnya adalah mengenai body kit samping tadi. Udah ada macam body kit dan juga ini untuk handle pintu sudah menggunakan smart entry, smart key, sudah menggunakan engine start stop engine button, dan sudah keyless. Nah, kita masih di bagian samping di mana untuk bagian jendela samping dari pilar A, B, C ini sudah dilengkapi semacam krum-kruman menambah sisi sportinya mobil ini. Dan juga ini untuk antenanya sudah menggunakan shark fin antena. Gimana? Mantap kan? Kayaknya gue mesti jongkok, kayaknya lebih enak ke jongkok. Di sini sudah ada spoiler kecil, ya, spoiler kecil, dan ada emblem Civic, logo Honda, dan juga VTEC Turbo karena ini adalah mesin 1500 VTEC Turbo. Dan juga ada sensor belakang, juga ada body kit. Nah, untuk stop lamp belakang masih menggunakan lampu bolam biasa, dan juga di sini ada seperti aksen, gue kira seperti diffuser ya, cuma ternyata enggak, ini plastik biasa. Dan juga ada reflektornya. Nah, setelah ada reflektor, kita akan lihat bagasinya gimana. Nah, kita udah di bagian bagasi. Tadi gue udah buka bagasinya. Di sini ada cover, ada peredam di kap belakang, dan juga di bagian belakang ini luas banget ya. Luas banget, asli. Menurut gue sih luas. Nah, di sini tadi untuk jok belakang udah gue climbing, gue lipat biar bisa kalau kalian butuh space lebih, kalian bisa pakai space tersebut dengan cara melipat bangku atau jok bagian belakang. Nah, kita lihat untuk bagian ban serep itu juga sama full size menggunakan Yokohama
R17 sama dengan yang dipakai di bagian ban kanan kiri. Dan juga di sini ada peredam atau covernya, rapi banget sih. Menurut gue rapi banget untuk penataan. Dan juga untuk bagian kabin bagasinya juga dilengkapi dengan karpet ya, semacam karpet. Dan juga untuk kunci-kunci pun juga sama, rapi banget. Nah, untuk bagian belakang itu kita pindah ke bagian mesin ya. Nah, kita di bagian mesin, di mana mesinnya gede banget, luas banget, partikelnya padat, part-partnya padat, penempatannya bagus, rapi. Dan juga ada semacam peredam dengan dilapisi karpet. Untuk mesinnya ini menggunakan mesin 1500 cc VTEC turbo ya, ini ya emang turbo. Terus menggunakan double overheat camshaft, 12 silinder dengan tenaga maksimal di 173 horsepower, dan juga menggunakan atau torsi maksimalnya udah di 220 Nm dengan roda atau penggerak roda bagian depan. Wow, kita akan coba gimana rasanya mobil ini. Oke, kita dari bagian dalam. Ini tadi kenapa ya ada sabuk pengaman atau seatbelt, karena ini tadi gue lipat. Gue pengen lihat atau gue pengen tahu bahwa kalau dilipat tuh space-nya seberapa sih, nambah berapa gede lagi untuk space untuk dari bagasi belakang ke jok bagian tengah. Nah, selanjutnya yang gue rasain tuh menurut gue nyaman banget tuh joknya ya. Joknya ini untuk ininya udah dilapisin kulit. Headrestnya pun juga ada 3, head adjusternya juga ada 3. Wah, enak banget. Dan juga untuk legroom, gila 10 jari. Untuk legroom 10 jari gimana nggak lega, parah, asli enak banget. Dan juga ini udah dilengkapi dengan ISOFIX. Kalau kalian mempunyai anak kecil mungkin atau baby seat chair ya, bisa ditaruh di bagian belakang. Dan juga di sini udah dilengkapi dengan cup holder, ada armrest, cup holder. Wow, mantap. Dilengkapi dengan hand grip fleksibel. Nah, di sini untuk door trimnya masih menggunakan material yang keras yang untuk bagian atas nih. Nah, tapi di bawah ini door trim yang tengah ini menggunakan soft touch, jadi empuk banget. Nah, dan di sini untuk power window-nya ada di ini standar. Memang sih kesannya hitam gelap ya, perpaduannya ada abu-abu gelap. Jadi, dan juga ada semacam krum-kruman, list krum nih warna silver, jadi membuat kesan seperti sporty ya. Dan juga ada cup holder nih, ini ya cup holder mungkin satu aja cup holder di tengah ini ya, tapi lebar sekali. Dan juga ada ini ya, blower ya di bagian belakang ya, sama kayak mungkin kalau kalian mobil-mobil premium atau mobil Mercy dulu juga di sini juga ada blower di bagian belakang, tambahan blower. Dan juga di sini ada apa ini namanya, lampu baca. Tapi yang jelas sih menurut gue enak banget ya tadi ya. Wah, enak banget, kok fiturnya oke banget menurut gue sih. Bisa ada ini, joknya bisa dilipat, ada armrest cup holdernya, terus ada blower bagian belakang, terus ada pakai cover joknya juga, jok kulit lagi. Selalu mantep banget lah, selalu mantep banget. Kita cobain bagian depan ya, ada fitur apa aja, karena fiturnya menurut gue sih wow banget sih. Oke, lanjut ya. Nah, kita udah di bagian depan, tapi sebelumnya gue mau nyalain mesinnya dulu ya. Starterannya aja halus banget mesinnya. Ah, mantep. Nih di bagian depan, gua tes dulu. Di bagian depan ini gua ngerasa lega banget ya, lega banget. Untuk legroomnya atas juga masih ada selisih 5 jari. Kalau gue lihat, gue pribadi yang mau nyetir mobil ini tuh memang rasanya tuh lux banget ya. Menurut gue pribadi lux ya, karena ngerasa kayak mobilnya nih walaupun sedan tapi kayak luas banget. Dashboardnya tuh luas. Terus visibilitasnya memang sebenarnya visibilitasnya kelihatan jelas, enak.
karena joknya sendiri sudah bisa diatur, bisa di sliding, bisa di reclining, dan juga ada seat adjusternya, jadi bisa dinaikin, jadi bisa menambah kenyamanan ketika kita mengemudi. Tapi ada tapinya, visibilitas menjadi lebih enak, lebih oke. Karena kita bisa mengatur posisi kursi. Tapi gue ngerasa ketika bawa mobil ini, karena memang mungkin jarang bawa mobil yang gede-gede kali ya, jadi rasanya nih walaupun sedan tapi gede banget ini rasanya untuk visibilitasnya. Karena emang kan kapnya tadi kita udah lihat, kapnya aja lebar banget, dan mesinnya ditaruhnya juga padat dan rapi banget. Jadi kalau gue bawa sih pribadi, bawa mobil ini sih seperti macam bawa mobil gede. Nah, walaupun tapi visibilitas sih oke. Nah, jok juga dilengkapi dengan jok kulit. Tadi dashboard pun juga masih menggunakan material yang keras nih, sama. Nah, juga untuk door trim ini juga udah halus. Yang ini halus nih, lumayan halus. Penggunaan soft touch dan ada list chrome seperti chrome juga warna silver. Sudah dilengkapi dengan engine start stop button dan keyless entry. Untuk selanjutnya, kalau dari posisi cup holder atau ruang penyimpanan nih, untuk ruang penyimpanan tertutup ada satu. Untuk glove boxnya, untuk cup holdernya itu tadi belakang ada dua ya, memanjang tapi lebar gitu. Di sini juga ada lagi dua cup holder. Nah, ada cup holder, jadi mungkin kira-kira ada 6 dan satu penyimpanan tertutup. Tapi ada penyimpanan kecil-kecil lainnya yang berada di sini dan juga ada di bawah sini. Dan di bawah ini juga ada power outlet 12 volt. Jadi ruang penyimpanan kecil itu ada atas bawah ya. Jadi menurut gue sih cukup unik dan cukup mewah ya menurut gue ya. Dan juga gue pribadi ya. Dan juga untuk aksen-aksen di dashboardnya ini serba ada list chrome-chromanya ya. Dari atas glove box ini sampai nyambung ke bagian blower AC. Blower AC ada 4. Dan juga untuk speaker tadi yang di bagian belakang nggak ada ya, tapi bagian jok belakang, tapi mungkin ada di bagian belakang jok. Untuk speaker di depan ada 2 sama yang paling belakang. Dan ada tweeter, 2 lagi ada tweeter, dan juga ada lampu baca, ada 2 di sini. Hand grip ada semua ya, hand grip fleksibel ya. Biasanya kan kalau di driver kan suka nggak ada, tapi di sini ada 4-4-nya ada. Wow, sepertinya menyenangkan mengendarai mobil ini dengan fitur-fitur yang menurut gue cukup advance. Nah, untuk kali pengaturan jok tadi ya, gue lupa sebutin, bukan manual lagi tapi sudah menggunakan elektrik. Jadi tinggal pencet, geser, tekan ke bawah ke atas, ke samping. Nah, untuk spion udah bisa di retract, udah elektrik bisa di retract. Dan yang gue suka tuh sebenarnya nih bagian AC ya, jadi teksturnya tuh unik, soft banget untuk bentuk AC-nya tuh. Enak kayaknya. Enak dilihat, advance lah. Dan apalagi ya yang belum. Nah, bagian setir menggunakan cover kulit, walaupun belum menggunakan atau desainnya ini bawahnya belum flat button, tapi menurut gue sih bentukannya itu sport mode banget untuk setirnya, karena ada alis-alis chrome di membentuk huruf V di bagian bawah, terus membentuk huruf V juga di aksen tengah ke atasnya. Nah, dan juga ada audio switching control di bagian setir, dan juga ada pengaturan cruise control di bagian setirnya, menambah kenyamanan ya pastinya, karena ada sistem cruise controlnya. Dan yang kalah penting menurut gua di mobil ini adalah mobil ini sudah ada pedal shiftnya bro, udah turbo, ada pedal shiftnya, mantep kan, mantep banget menurut gua. Nah, yang selanjutnya untuk transmisinya kan sudah CVT. Ini untuk pengaturan handbrake-nya pun tinggal ditekan ya, tekan gini ya, tarik. Jadi udah nggak pakai manual handbrake yang seperti ini, seperti ini manual. Dan juga ada economic mode, eco driving mode nih, tinggal pencet bisa pencet aja. Dan untuk pengaturan AC ini sudah menggunakan climate control, sudah digital untuk tampilan displaynya. Meskipun untuk pengaturannya masih pencet, terus dipencet auto bisa matiin,
dan juga tinggal diputer-puter. Nah, intinya sih sudah menggunakan climate control dan digital ya, bisa tinggal dipencet-pencet sesuai kebutuhan. Nah, untuk audionya, audio atau head unitnya sudah menggunakan layar touchscreen. Ini nggak hanya cuma bisa radio dan CD, tapi bisa Bluetooth. Dan juga ada USD card ya, USD card bisa dimasukkan ke sini. Wah, mantap ya. Dan juga apalagi kita di dalam sini kita lihat, oh bisa internet kayak. Oh, dan juga ada navigator ya di sini ya. Bisa selain bisa internet juga navigator. Mungkin maksudnya internet di sini tuh bisa menerima wifi, sinyal wifi ya. Gitu. Dan ada maps juga atau navigator. Cukup lengkap untuk audionya. Mantep menurut gua sih. Fitur dari head unitnya tuh udah lengkap menurut gua, mantep banget. Nah, ini yang nggak kalah seru dan yang nggak kalah kita tuh melihatnya enak banget di bagian MID. Ini semua sudah menggunakan digital ya, semua sudah menggunakan digital untuk kapasitas bensinnya udah full atau sudah mau habis, itu semua menggunakan digital. Dan untuk takometernya, untuk RPM, ini hanya RPM aja yang masih menggunakan analog ya, masih menggunakan jarum. Tapi untuk takometernya semua sudah digital, kita bisa tahu trip A, trip B, rata-rata konsumsi bahan bakar. Terus ada apa lagi ya? Untuk kilometer per jam, kecepatan ya, kilometer per jam. Ini juga sudah digital dan ada di bagian odometer atau MID-nya di tengah. Dengan aksen yang menurut gue sih untuk MID-nya tuh ada lekuk-lekukan yang bagian kiri kanan tuh tegas gitu, tegas menurut gue sih, karena mungkin lebih ingin memperlihatkan sisi sporty dan futuristiknya. Wow. Overall sih wow banget menurut gue, udah mantep banget menurut gua sih ini. Menurut gua sih mantep banget. Nah, tadi gua lupa satu hal, bahwa di sini juga armrestnya bisa dibuka lagi, karena bisa ada space penyimpanan lagi. Cukup menarik menurut gua sih. Untuk first impression gua sih tentang fitur-fitur yang ada di mobil sini ini sih wow banget. Wow banget. Oke guys, kita test drive keliling-keliling komplek. Kita keliling-keliling komplek aja dulu ya. Untuk sisi visibilitas tadi gue udah infoin kalau visibilitasnya enak banget. Memang enak banget karena udah ada seat adjusternya ya. Jadi menambah kenyamanan, jadi visibilitasnya bisa lebih kelihatan dengan jelas. Cuma memang bawaannya mobil ini karena mungkin lebarnya gede. Jadi kalian juga tadi udah lihat bahwa di bagian mesinnya pun padat ya. Terus besar, lebar ruangan space yang untuk di mesin. Jadi kesannya tuh memang gue bawa Civic ini enak, nyaman. Dari sisi joknya kan udah kulit juga, visibilitas enak, kanan kiri kelihatan. Cuma memang ini mobilnya gede aja, jadi cupnya kelihatannya lebih besar aja. Lanjut kita, setelah visibilitas ini masalah handling ya, mungkin memang ya menurut gue nih Honda ini terkenal dengan handling setirnya tuh enteng banget ya, udah enteng banget tapi stabil gitu loh, enak gitu. Kaki-kaki juga enak ini mobil ini, karena mobil sedan kali ya, dengan ground clearance yang lebih rendah biasanya pada umumnya. Ini enak sih. Untuk gas-gasannya atau ini juga lumayan cukup responsif untuk gas-gasnya. Untuk kaki-kakinya enak sih, empuk, suspensinya enak juga sih. Tadi ada beberapa ini ya, polisi tidur itu menurut gua empuk lah. Ini mobil emang wah banget sih. Gue juga makanya tadi di awal video kan gue bilang ini lah salah satu mobil idaman gua ya. Makanya kapan gue bisa beli mobil ini. Nah, di mobil ini juga di head unitnya tadi gue belum sampein bahwa di head unitnya selain ada sensor mundur, ada sensor parkir, juga ada kamera mundurnya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau parkir karena sudah lengkap banget ya fitur keamanannya ketika kalian mau mundur atau parkir ya.
Oke guys, kita langsung, wah ya kan, empuk banget. Untuk suspensinya seperti yang gue bilang tadi, empuk banget dan nggak ngayun. Kayak mobil, contohnya kayak mobil Mercy ya, empuk tapi nggak ngayun dan nggak kaku gitu. Benar-benar empuk banget, enak banget sih menurut gue sih. Gas-gas juga responsif gas-gasannya. Oke, kita sampai juga akhirnya di penghujung video ini. Nah, itu saja first impression gue menggunakan atau mereview mobil Civic CVT 1500 cc turbo tahun 2016. Nah, bagi kalian mungkin video ini semoga bisa bermanfaat atau menjadi gambaran bagi kalian ini yang lagi berburu mobil bekas terutama ya, atau mau mobil bekas Civic ini. Dan menurut gue sih untuk kelasnya Civic ini menurut gue masih layak untuk dimilikinya atau dibeli, karena menurut gue fitur-fiturnya juga bagus, fitur-fitur bagus, handlingnya, performanya menurut gue juga dengan 1500 cc dan turbo sih menurut gue sih cukup bagus, sudah bagus lah, maksudnya udah bagus mobil ini, performanya sudah oke. Dan yang paling penting mobil ini tuh yang keunggulannya tuh lebih kepada fitur ya, menurut gue fiturnya banyak banget, semua serba elektrik, semua serba digital. Kalau dari fitur-fitur bagian interior dan juga di bagian eksterior sih dengan bodi dan model atau tampang yang menurut gue maco, tegas dan futuristik serta sporty, itu menjadi salah satu beberapa keunggulan dari mobil Civic ini. Dan itu saja, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube gue ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan tetap tongkrongin terus di garasi mobil, dan serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Iya, copot.